Saya pakai baju warna biru tua. Dan karena ini adalah hari kelulusan, saya pengen lebih sakral. Jadi kalau orange tadi kan terlalu gimana-gimana ya. Nanti biar Mas Angga aja. Saya hari ini pakai baju yang khusus buat teman-teman semua warnanya biru tua supaya lebih fokus ya. Dan supaya tidak sama dengan baju saya. Supaya tidak sama dengan baju Mas Angga ya. Misalnya mirip orange dibilang bajunya sama orange. Iya, dibilang Upin Ipin lah, ada yang bilang kembar siam lah, kurang ajar semua pada. Padahal beda kan, gulungannya beda. Padahal saya orange-nya agak muda, Mas Angga orange-nya agak tua. Terpaksa saya ganti baju sekarang teman-teman ya. Oke, sekarang kita mana? Sambut Mas Bian Anggara. Sekarang baru tidak sama. Tadi kan mirip. Sekarang biar tidak mirip bajunya kita ganti. Supaya sekarang bajunya tidak mirip, kita ganti. Sekarang katanya yang bajunya mirip, warnanya mirip. Jadi kita ganti supaya nggak mirip. Tapi aku lebih bagus. Mas Fadli ganti baju biar nggak mau samaan kan? Kita nggak mau mirip bajunya. Mas Angga ganti juga nggak itu Mas baju kaosnya? Balik. Kayaknya nggak ada coach suaranya yang segoblok kita. Aduh. Alamak podo aja. Aduh. Biar gak dibilang mirip, sekarang pakai yang sama aja. Bajunya Uniqlo dari X ya. Iya. Ini bukan Rex ini. Bukan Rex ya ini. Bukan Rex. Ini yang bikinannya nggak tahu apa sih. Baca. Coba gue bacanya gue. Bentar, lepas. Meguro Yamaguchi. Nah, Meguro Yamaguchi. Oh my god, bener-bener gak kebaca. Namanya Meguro Yamaguchi. Iya. Kan rule pertama dilarang terbaca. Ya, kan rule paling tinggi harus dijunjung ya. Percaya sama diri sendiri dan jangan terbaca. Jangan mudah terbaca kan. Ini baru upin-upin nih, bukan upin-ipin lagi. Lumayan angkat galonnya. Aduh. Oke teman-teman, selamat datang di acara Graduation Day for First Class Batch 3. Apa ya? Nembak-nembak tuh. Pom-pom. Bukan. Venti ya? Bukan Venti mah Starbucks. Konfeti. Ada venti-ventinya. Itu Fendi. Ini kita pakai baju yang sama karena ini kelulusan. Bajunya harus seragam. Aduh, namanya juga kelulusan teman-teman, harus pakai sama-sama gitu. Karena kita tidak di dalam hall yang besar dan pakai toga, kita cari baju yang sama. Ternyata semua baju kita sama. Kita berdua ini kalau nyari baju yang sama nggak susah. Kalau nyari yang tidak sama baru susah. Mas Angga Banyumasnya mana sih? Sama gede. Mas Angga tuh Crazy Rich sama gede. Kemarin baru kita bahas. Ada Crazy Rich Malang, Crazy Rich Surabaya. Sama gede ini belum ada yang ngaku, Mas. Emang ada siapa di sama gede? Ternyata ada Doyan Anggara kan. Crazy Rich sama gede. Tunggu sampai rumahnya dia jadi 1.800 meter lah luasnya. Ya sama kayak Kode ini. Rumah saya 1.800 meter. Kode ini. Aku akan bikin 1.803 gitu. Lebih luas 3 meter. Tambahin setengah nanti. Coraknya kayak keingetan lihat SL hampir kesentuh. Corak bajunya maksudnya. Tapi dia bagus ternyata ya di kamera ya. Iya. Tapi bagusan punya aku, kayak punya aku lebih bagus ya Mas. Bagusan punya aku lah. Apa lightingnya lebih dekat? Nah. Bagusan. Pollingnya udah menang aku. Aduh. Ini rakyatmu adalah FFC. Kalau rakyat STM udah pasti menang aku. Kalau polling di tempatku 87% lawan 13 kan. Pasti sampean pakai buzzer itu, nggak mungkin menang sampean, menang di kandang aku soalnya. Awas nanti tak bikin promo VIP gratis milih di situ sampean selesai sampean. Aku bisa bikin STM gratis. Ganti lagi kaosnya Mas, iya. Mantap Sultan Banyumas. Graduation direcordkan ya Mas, buat kenang-kenangan seumur hidup. Ya, boleh lah. Nanti kita kasih ininya deh. Khusus buat Mas Yusak ada. Nanti recordingnya ada, tapi cuman buat Mas Yusak doang, tenang aja.
Nanti saya kasih. Mantap lah Sultan Banyumas. Lah kok ganti baju teh. Ini nggak ada pertanyaan serius ternyata. Graduation tuh diawali dengan stand up comedy dulu. Ya, ini kan opening. Sebentar lagi closing. NSC nggak ada akuariumnya ya, mumpung ada Mas Angga bisa bantu isi airnya. Iya juga. Kemarin kita harus bantuin isi kan. Tadi ke rumah, tau nggak, di rumah ada akuarium. Ikannya ikan apa? Tebak. Ada 2 ekor ikan yang teman-teman pasti kenal di akuarium saya. Yang nebak berhasil dapat STM. Dapat kode diskon khusus yang lebih gede dari yang lain. Ini Diskonnya ngeri pokoknya. FNC batch 3 ini. Ya. Coba tebak yang tahu ikan yang ada di akuarium saya ada 2 ekor ikan. Ada 3 yang satu sapu-sapu sih, nggak usah ditebak. Ada 2 ekor ikan. Saya kasih waktu sampai pollingnya ditutup, yang nebaknya bener 2 ekor ikan tak kasih. Udang. Kan. Ikan. Turun nebak udang. Arwana, hampir. Hiu. Dikit lagi. Oke, kita tutup pollingnya jam 9. Ini baru jam 8 lewat, Mas. Jauh amat lama jam 9. Makanya aku bilang, tak tutup 2 menit lagi ya, 2 menit lagi kita tutup. Ikan udang sama ikan kecil-kecil ya. Salah. Mujar sama sepat. Banyak banget yang jawab. Ikan cupang, ikan lohan, Arwana paus, tutut bikini bottom golden fish, wah, cupang Cina, ikan gapi. Ikan gapi itu ikan diskus, wah, ikan gapi. Dia pikir duitku banyak terus belinya ikan-ikan yang mahal-mahal gitu. Ikan gapi. Ikan patin. Ikan orange. Oke, lanjut. Ikan neon. Serius nih, ikan air tawar. Ikan aji-aji ya, Mas. Ikan air tawar lah, ikan neon Patrick. Patrick mah itu tuh. Kopi. Oke, selesai. Polling ditutup ya. Nggak ada yang benar sampai hari ini. Lele aja, Mas. Nggak ada yang benar. Cupang, enggak. Oh, kopi-kopi ini nama ikan, Mas. Ikan Ya, kopi-kopi. kopi-kopi Tapi nama dia ikan. nawarin kopi. Ikan tumbru, susah. Air terjun. Bukan akuarium yang di sini, yang di sana kan ikannya udah tahu. Akuarium yang di sini, yang di rumah sini. Ikan moli. Oke, selesai. Close. Nggak ada yang benar. Ini belum mulai pertanyaannya ya. Udah mau habis ini. Udah mau habis. Udah habis. Panjang banget dia bikinnya. Dia bikin banyak banget dan gak ada yang benar loh, Mas Muk. Oke, sekarang kita mulai buka pertanyaan untuk FFC ya. FFC nggak ada yang benar. Saya akan kasih tahu ikannya. Jadi, Ikan bulan. Ada 2 ekor ikan di akuarium saya. Yang pertama itu ikan gurame. Gurame gede banget. Jadi gurame yang pertama mati, digoreng. Di asam manis. Kira 2 ikan, 1 gurame, 1 ikan gabus. Gak ada yang nebak. Serius, di rumah tuh ada 2 ekor ikan, 1 ikan gurame gede, 1 ikan gabus. Gak ada yang nebak. Siapa yang narik ikan gabus di dalam akuarium? Sama gurame, Mas. Tapi kan gabus kan? Apa? Ikan gabus yang gede. Ikan gabus yang panjang bulat kayak galah itu. Iya, yang hitam. Iya. Iya. Ikan sen 2, 1 ikan gabus, 1 ikan gurame. Ikan gabus kan di empang, Mas. Sampai aku belum pernah lihat sih ikan gabus di dalam akuarium. Ya, nanti main ke rumah. Itu makannya ikan kecil-kecil. Dikasih makan ikan langsung dimakan. Itu udah gede banget. Kemarin dimasukin ikan koi, pagi-pagi hilang. Malam dimasukin, pagi nggak ada koi. Jadi gunanya akuarium itu kalau nggak ada makanan bisa diambil digoreng, Mas. Kalau ada makanan lebih lempar akuarium. Iya. Kalau tidak ada makanan dia yang digoreng. Dua fungsinya. Jadi ikan gabus sama ikan gurame. Ada 2 ekor ikan di akuarium saya. Oh ya, saya tuh di graduation day ada janji untuk sesi ngenalin tim kerjanya NSC. Masih ada orang nggak di belakangnya? Oke. Gurame Padang. Mas bener tuh saya biulang. Bilang. Mana dia bener? Itu habis biulang bilang gurame, Mas. Ya gurame doang kan 2 nebaknya. Ikan koi kena MC. Gurame sama ikan gabus ya. Alright. Wak kutok. Ya, iwak kutuk namanya. Kutok. Apa? Gabus tuh. Ya itu gabus tuh Oh, bahasa lain. iwak kutok. Iwak kutuk. Bukan kutok. Ikan haruan, Mas. Oke. Keluarin semua tim admin, Mas. Keluarin semua tim admin. Admin. Oke, kita yang pertama kita mulai dengan Mas Marwan Zahid Zahid yang Kita botak. mulai.
Deng 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 deng. Mas Maran hari ini baru saja membotakan kepalanya supaya teman-teman semua bisa foreknya profit katanya. Ini khusus untuk graduation. Graduation day, Mas Maran barusan botakin kepalanya. Jadi ini biar enak dipegangin cewek katanya. Selanjutnya, Mas Rifki. ini adalah Mas institusi besar yang selama ini teman-teman lihat besar, ini sebentar lagi kecil teman-teman. Jadi sebaiknya teman-teman hari ini screen capture ya sekarang. Saya kasih waktu 3 detik, 1, 2, 3. Nah sudah. Setelah ini Mas Rifki akan kurus. Ini lagi pura-pura gendut. Nah, lagi pura-pura. Pas-pasin kalau mau bully Rizky sekarang. Bentar lagi tidak bisa dibully loh. Lanjut, Andreas selanjutnya Mas Gary. Ini adalah Gary Andres Alessandro ya, nama lu siapa sih kan? Gary Andres Alessandro. Del Piero. Patiasina. Mantap. Ini Mas Gary. Tadi katanya ada yang ditelepon Mas Gary bahagia disentuh personal katanya. Memang dia suka menyentuh ya. Nggak gitu juga sih. Gary Andreas Andres Alessandro Patiasina. Patiasina. Lumayan nyusahin orang. Daftar UN susah tuh. Ini adalah Mas Gary panggilannya. Oke, next selanjutnya. Halo Mas Rifki. Muklis dari Garuda Berjangka. Ini adalah Mas Muklis Arsyad. Nah, Muklis ini adalah Muklis Arsyad ini adalah apa? Apa sih kalau itu bukan sales ya? Apa sih? Brand ambassador. Brand ambassador Garuda Berjangka yang sudah tutup. Jadi Galeri Semarang yang tutup maksudnya. Garuda Berjangka masih ada loh. Yang Galeri Semarang tutup Galeri Semarangnya. Udah ganti nama Garuda Berjangka. Ini Mas Muklis Arsyad ya, biasa dipanggil Ukis. Ya. Halo Mas Muklis. Tuh. Halo Mas Iwan. Ayo, Mas Giri tadi nyom Ambon katanya. Benar. Oke, lanjut selanjutnya. Ini Mas Iwan. Ini Mas Iwan. Idaman wanita. Iwan adalah idaman wanita. Lebih lengkapnya idaman wanita nakal. Oh iya. Ada N-nya belakang itu boleh jadiin apa aja N-nya. Halo. Mas Iwan adalah yang ngurus akun di YouTube ya, mostly di YouTube dan semua media yang ada di perjagatan NFC Raya, wis jagat raya NFC ya. Syuting, edit, upload, maintain semua. Yes. Kalau teman-teman lihat video YouTube, nah Halo. Mas Iwan adalah pelaku di balik itu semua, teman-teman. Maaf ya kalau kurang-kurang. Berikutnya Mas Muklis adminku ya. Halo Mas Iwan. Halo Mas Wendy. Iya, Mas. Halo Mas Ponirah. Oh siapa nih? Oh Ricky itu menyapa orang. Next. Oke, next selanjutnya sampai dulu. Mirza Idol. Oh, bukan. Ini adalah Mirza. Nggak tahu Mas Mirza apakah yang paling muda di ruangan ini? Iya. Iya, Mirza Paling muda saya. Oh, ini adalah tim admin Mas yang paling Mirza muda. lahir tahun 2007. Saya anggota Mas Muklis hadir. Udah punya fans masing-masing kali ya. Mas Muklis. Bener juga. Mirza lahir tahun berapa, Zak? 99. Wah, tahun 99 ya. Respon dia. Bentar lagi lu lahir tahun 2000-an ya, nggak bisa dijual nanti. Nggak laku. NFC jadi Forex TV ya? Iya. Ya. NFC Forex TV jadinya di YouTube. Mirza. Oh, ini tuh Mas Mirza. Siapa yang belum? Ini Mas Mirza. Berakiti ngalam. Yang Oh, belum. Mas Mirza. Oh, Hafiz Oke, Suprialdo. Ini Mas Mirza. Mas Mirza. Nama lu siapa Mirza? Mirza Mustafa. Mirza Mustafa. Agak-agak sufi namanya. Jadi Mirza Mustafa Atartuk. Graduation day ada guru besar Mas Rifki. Guru besar Mas Rifki. Bahkan semua masih ya. Iya, kalau cewek-ceweknya WFH, besok hari Minggu kita undang. Hari Rabu kita undang untuk meeting. Ada Mbak Diana sama Ada Mbak Diana sama Mbak Ayu nanti datang hari Rabu ya. Nanti kita cerita-ceritain ya. Mbak Diana sama Mbak Ayu yang belum tahu, iya mereka lagi WFH, mereka semua WFH karena rumahnya jauh juga sih dan cewek ya. Dan by the way di sini laki-lakinya penjahat semua, jadi tidak diizinkan untuk bekerja bersama ya. Mereka kerja di rumah masing-masing. Mbak Diananya mana nih gitu? Yang Berikutnya. ada. Berikutnya siapa lagi? Oke, selanjutnya yang belum. Mas Mirza sudah, Mas Hafiz.
Hafiz Hernandez. Ini adalah Mas Hafiz Theo Paza. Hafiz Theo Paza. Iya, namanya Hafiz Theo Paza. Namanya panggilannya Theo. Paza. Biasa dipanggil Hafiz, tapi dia Paza. Apa sih mau dia? Apa aja mau dia. Sama satu lagi karyawan NFC itu rambutnya pirang, tergantung posisinya. Hampir semua admin NFC rambutnya pirang ya. Jadi, Siapa lagi yang belum? jadi saya boleh bertanya selamanya kah ke admin NFC Mas seputar forex? Boleh ya. Oh, satu lagi udah ada pada. satu lagi Mas Ajis tadi udah izin pulang lebih cepat dia, soalnya istri anaknya sendirian di rumah. Yang namanya Aziz NFC nama lengkapnya. Mbak Tere mana? Rambutnya ada yang kena kecap. Oke, thank you Mas Hafiz, thank you teman-teman. Siapa lagi ya? Udah semua sih, yang lain pada pulang udah. Tere apakah jadi admin juga? Mas Hafiz Buceri pasti gitu. Boleh chat sendiri. Oh, gitu. Lumayan lah. Satu-satunya orang yang tahu Buceri di luar ini cuma gitu. Oke. Tim analisnya Mas, nggak ada tim analis teman-teman. NFC kan pura-pura aja tradingnya, nggak ada. Udah pada pulang. Kalau tim analis jam segini udah pulang, udah pamit. Oh iya ya, Mas Teguh tuh salah satu tim analis itu udah nggak ada ya Mas Teguh. Udah nggak ada. Udah pulang maksudnya. Salah lagi aja gua. Sudah berpulang maksudnya. Ke rumahnya ya. Mas Teguh Hot Forex nggak ada Mas. Teguh HF tuh Teguh Hamzah Fansuri, bukan Teguh Korek. HF. Iya. Jadi dia punya ID Teguh HF itu teman-teman. Itu Teguh Hamzah Fansuri. Namanya Teguh Hamzah Fansuri. Memang itu namanya, bukan karena dia cinta Hot Forex. Bukan kayak kan ada Aziz NFC, Mirza NFC. Ya pikir Teguh HF itu sama. Malam ini adminnya Superman semua ya. Yang paling sangar sih Mas Marwan. Dari dulu Marwan paling sangat. Paling tua kayaknya ya. Jadi Marwan itu anggota Glossiman. Jadi ada JKLM kan, ada Jet Fit Lift, K Safori, Lex the Praxis, Marwan Zahid. JKLM. Emangnya ya? JKLM. Jadi sekarang Glossiman tuh 4 personil. Iya. Jet Fit Lift, K Safori, Lex the Praxis, Marwan Zahid. Kalian sudah merencanakan dari kapan itu? Loh enggak, memang itu. Dia diterima karena namanya M. Pantesan kemarin diajak ngopi bareng. Ternyata Lex itu menyadari kalau M itu mereka perlu Nama berikutnya. JKLM. Jadi apa dunia ini? M-nya Marwan. Dia baru tahu ya? Baru nyadar. Udah nyadar. Udah nyadar, lumayan. Sama Mas Erik. Ya, Erik sama aku tuh udah bahas dulu. Oh, sudah ada pembahasannya ternyata. Aduh, oke teman-teman, jam 8.29 maka sudah Oke, berakhir thank Greatest you. Day kita pada malam hari ini. Lagi nggak ada yang nanya dari tadi. Katanya udah nyiapin daftar pertanyaan tadi aku denger-denger. Oke teman-teman, yuk kita sekarang ngobrolnya lebih produktif. Yuk, monggo. Live trading dari buka laptop sampai OP trader ngapain aja? Oke. Oke, itu satu. Live trading dari buka laptop sampai ini. Oh, nonton aja di YouTube saya. Kalau versi saya tapi ya. Versi NFC nanti biar Mas Fadi bikin live trading. Sampai udah bikin live trading dari buka sampai ini udah. Ya enggak dari buka. Kalau dari buka laptop kan nggak bisa direkam. Buka laptopnya nggak bisa direkam. Makanya direkam sudah. Hey guys, ini saya lagi buka laptop. Gitu. Saya pencet tombol power. Gitu. Oke, lanjut di laptop ya. Terus sampai record di sini. Besok ya, besok saya bikin. Cuman kalau dari biasanya ya dari buka laptop, ngecek auto climate, ngecek sama ada di YouTube sih kalau Matanya dia panjang banget. udah dipaste. Di copy paste. Abis ini makan malam ya nanti Mas, makan malamnya jam Ramadan. Mas gila. Mas aku punya pertanyaan yang bikin galau berhari-hari. Wek. Satu,
Apa itu area white space? Nah, Oke. area white space itu makanannya alumni ST. Itu secara singkat white space itu adalah area di mana harga bolak-balik dan dia tidak bikin new high, tidak bikin new low. Jadi Yes. white space itu adalah area di mana terdapat banyak field order di masa lalu. Jadi, sekali lagi saya ulangin, white space itu lawannya UFO. Jadi kalau UFO kan unfilled order. Yes. Lawannya unfilled order adalah field order. Nah, field order itu white space. Jadi white space sebenarnya field order sih. Jadi ciri-ciri white space apa? Ciri-cirinya adalah ada banyak banget candle-nya. Ketika ada banyak candle bolak-balik di satu area, maka namanya area white space. Karena white space itu maksudnya no trade zone. Karena udah terlalu banyak field order di masa lalu, kemungkinan terjadi unfilled order itu semakin sedikit. Jadi kemungkinan udah nggak ada signifikan unfilled order. Itu adalah area yang biasanya kita nggak akan entry. Kita hanya gunakan sebagai profit zone. Gitu ya. Yes. Terjawab. Pertanyaan kedua. Minta contohnya dong Mas nanti ya. Contohnya nanti kalau lagi live trading ya. Oh bisa saya contohin bisa. Ini bisa ini nggak sih? Bisa Mas. Buka trading view. Ini aja. UFO 4 ya. Ini dulu. NFC TV. Masuk ke NFC TV, then you can start from here. Sebentar. Rambut gua kok jadi berubah begitu? USD CAD Mas. Ucap. Oke. Ucat, upas, icat. Oke, ini USD CAD 4 jam ini aja. Ini dia. Nah, Delete semua dulu. Oke, saya akan bikin. Ini bisa di-share. bisa. Masuk sini dulu. Share screen, Masuk ke Chrome tab, Chrome tab. USDCAD. Oke. Share. Teman-teman bisa lihat. Kita semana. Oh, semua. Oke. Oke. Sip. Oke, teman-teman saya akan kasih contoh apa itu white space gitu ya. Lanjut, Mas. Jadi kita kan punya area UFO, ada area unfilled order. Jadi ini adalah area unfilled order gitu ya. Oke, saya akan kasih warna kuning. Adalah area UFO. Kuningnya begini punya Mas Fadli. Saya tidak mau. Mouse-mu jelek banget tuh, Mas. Serius, mouse-mu jelek banget. Nggak enak, nggak ada bunyinya ya. Mouse-ku kan mahal. Nah, ini yang kuning ini namanya area unfilled order. Teman-teman alumni Survival to Mastery harusnya paham ini ya. Nah, ini ketik di sini, kita ketik di sini. Sini kita ketikin. Unfilled order. Unfilled order. Nah, Ini sekarang tahan kontrolnya. Nah, ini namanya unfilled order. oke. Unfilled order itu tanda-tandanya apa? Tanda-tandanya adalah harga berhenti di sana sebentar dan dia drop atau rilis sangat keras dari area itu. Di situ tidak terlalu banyak terjadi transaksi. Teman-teman lihat di sini nggak banyak terjadi transaksi, di sini nggak banyak terjadi transaksi. Nah, lawannya unfilled order namanya filled order. Filled order ciri-cirinya apa? Ada banyak harga bolak-balik di sana. Nah, ini namanya white space. Jadi ini namanya white space. Nah, white space adalah harga bolak-balik. Jadi ini unfilled order dan filled order. Jadi harga itu hanya bergerak dari satu UFO ke UFO lain dan balik lagi. Kalau teman-teman ngikutin, saya kemarin ada nge-sell USD CAD di sini dan kayaknya Mas Fadil juga nge-sell di sini Ya udah TP. tanpa janjian karena kita pasti ya, dan saya yakin semua teman-teman survival to mastery juga nge-sell di sini sih tanpa janjian. Kita nge-sell di sini dan ini udah hit 1/3. Harus hit 1/3. Dan teman-teman juga bisa buy di sini kemarin. Jadi itu harga sebenarnya cuma bergerak dari satu fresh UFO ke UFO lain dan bolak-balik lagi. Nah, jadi trader itu tugasnya hanya menjawab dua pertanyaan. Pertanyaan pertama adalah di mana harga mantul? Jawabannya adalah unfilled order. Jadi harga itu mantul di area unfilled order atau area itu. Harga menuju ke mana? Harga menuju ke filled order atau white space, ketik di sini Mas. Filled order atau white space. Ya salah. Filled order Atau white space. white space. Alright. Jadi gitu. Jadi sebagai trader kita cuma butuh jawab dua pertanyaan. Pertanyaan pertama, harga mantul di mana? Pertanyaan kedua, harga akan kemana? Justru di sini Mas, biar orang tahu white space. Hilang dia. Ya biar susah dibaca. Oh ya sudah. Tercapai. Karena penting sesuai tujuan kan. Jadi ini unfilled. Sebenarnya tadi di sini biar bisa dibaca kan? Iya. Iya benar juga.
Jadi harga mantul di mana? Di unfill order. Harga menuju kemana? Jadi trader itu cuma ada dua pertanyaan. Harga mantul kemana? Di mana harga mantul? Habis itu dia mau kemana? Di mana mantul? Mau kemana? Di mana harga mantul? Dijawab harga mantul di area di mana terdapat unfill order. Habis itu harga menuju mau kemana? Ke fill order. Jadi sebagai catatan, STM itu cuma ngajarin where the price turn. Jawabannya UFO. Jadi unfill order cost price turning. Fill order facilitate price to move. Yes. Jadi unfill order bikin harga balik arah, unfill order memfasilitasi pergerakan harga. Jadi kalau teman-teman lihat, kenapa harga mantul di sini? Karena di sini terdapat unfill order. Kenapa harga bisa nembus area ini dengan sangat gampang? Kenapa dia bisa nembus area ini? Karena di dalamnya adalah white space. Jadi udah terlalu banyak transaksi di masa lalu, kalau terlalu banyak transaksi di masa lalu, sisanya dikit. Di sini area unfill order baru terjadi sedikit transaksi, jadi kemungkinan terjadi transaksi lagi di masa depan. Jadi kita lihat sentuh sini dia bisa turun ke bawah dengan mudah karena ini adalah area white space. Dan ini kita bisa mundur berkali-kali sih. Ketika harga bolak-balik kayak gini, ini namanya white space. Teman saya lihat ini sepanjang ini namanya white space. Jadi ketika harga bolak-balik white space, di atasnya teman saya lihat oh ini adalah unfill order. Kita bisa lihat bentuk-bentuk chart yang lain. Oh, internetnya lambat. Nah, itu aja lah. Kita lanjut ke pertanyaan kedua ya. Alright. Nomor 2. Kan katanya kita sudah ngetes 30 sampai 100 transaksi. Kalau kita ambil dari posisi di masa lalu, setiap ada UFO yang TP atau SL, kita analisa gimana, Mas? Boleh. Soalnya kalau 100 transaksi butuh berbulan-bulan, Mas. Yes, boleh. Di Ya. backtest aja jadi. Tapi kalau backtest nggak ada emosinya. Jadi yang di backtest itu satu, apakah strateginya work? Itu satu yang perlu dites. Kedua, apakah kita terbukti mampu menjalankan strateginya dengan benar dan disiplin? Itu juga perlu dites. Jadi backtest tadi boleh nggak? Boleh. Backtest itu untuk membangun sebuah strategi. Satu komponen. Tapi komponen kedua yang mesti dites adalah orangnya. Bisa jadi strategi ini work, tapi ternyata saya tidak tahan untuk nunggu. Nah, itu penting. Kayak misalnya Mas Erik kemarin backtest selama 1 tahun di 1/5. Ternyata work, tapi begitu dia cek ternyata dia butuh butuh ini aku ngopi ini. Lanjut. Butuh apa? Dia butuh waktu 28 hari untuk sampai ke TP5. Butuh waktu cukup lama dan ternyata nggak cocok. Kayaknya ternyata nggak cocok. Jadi dua hal. Jadi backtest dan forward test dua-duanya perlu menurut saya. Jadi untuk ngetes satu apakah strateginya work, kedua apakah kita mampu menjalankan strateginya dengan benar dan disiplin. Next question. Area base PLN-nya Mas Duyan itu yang seperti apa, Mas? Apakah area base yang terdiri dari beberapa candle? Apa Mas Duyan juga punya patokan candle maksimal di area base-nya hanya 6? Oh ya, aku pernah bilang itu sih. Itu idealnya ya. Di dunia ideal, candle itu idealnya 6. Tapi kan dunia tidak ideal. Jadi jumlah candle dalam base adalah salah satu patokan kualitas dari zone. Tapi jumlah candle dalam base itu skornya rendah. Jadi benar, maksimal 6 itu adalah yang direkomendasikan di akademi, tapi itu skornya rendah karena kalau dinaikin time frame-nya base-nya jadi lebih sedikit gitu. Jadi yang penting adalah strukturnya adalah drop base drop atau rally base rally, itu aja. Oke. Mas, apakah ambilnya selalu di high atau low-nya atau pernah ambil di body-nya aja? Kalau iya, kondisinya bagaimana, Mas? Oke. Jadi defaultnya saya selalu garis UFO itu adalah ekor ke ekor atau week to week atau high ke low. Tetapi kadang-kadang saya entry di body jika RR-nya tidak masuk. Jadi misalnya kalau saya ambil ekor ke ekor dia terlalu lebar, maka saya akan entry di ekor lain yang lebih pendek. Kalau ekor yang lain yang lebih pendek masih terlalu lebar, baru saya ambil bodinya. Jadi hanya dinego jika RR-nya enggak. Jika area-nya terlalu lebar itu aja. Defaultnya ekor ke ekor, high to low ataupun week to week ya. Mas survive dulu atau langsung ikut STM? STM itu survival tuh, Mas Terry. Survive dulu tuh, definisi survive dulu itu apa? Coba dites. Kalau trading di M15, RSW-nya gimana, Mas? Kalau di M15 ya RSW-nya pakai M. Nah, terus saya nggak trading di M15. RSW itu bisa M15. Itu diedit ya? Enggak, bisa Dia kan? harus kalau nggak salah defaultnya kan H1, H4, D. Ya kan tinggal diklik 2 kali bisa dirubah. Nah, itu yang teman-teman nggak tahu tuh. Bisa dirubah, itu Jadi, bisa M1 juga bisa. RSW itu time frame-nya bisa dirubah, teman-teman. Jadi bisa diklik 2 kali, teman-teman ganti time frame-nya. Itu bisa. Diklik. Di kontrol I, terus di inputnya diganti. Nah, mantap. Oke. Oke, ini sudah 3, 4. Oh, diulang sama dia. Terus, Mas mau tanya kalau misalnya saya nggak bisa ikut full STM, apakah maksimal serap ilmu STM-nya, Mas? Nggak bisa
nggak bisa ikut, maksudnya gimana? Nggak bisa ikut full, maksudnya bolong-bolong mungkin libur-libur gitu. Ya kalau libur ya tinggal nonton replaynya tuh. Kalau nggak full ya nggak bisa maksimalnya. Yang dimaksud nggak bisa full, tapi kalau nggak bisa full live tidak apa-apa, kan boleh nonton rekaman. Nonton rekaman juga sama hasilnya. Gitu. Jadi tapi harus diikutin full, harus ditonton semua 30 harinya, walaupun nontonnya mungkin pas hari libur. Mungkin hari ini nggak bisa ikut live-nya karena ada satu dan lain hal, ya nonton replaynya besok. Gitu ya. Saran saya tetap ikut full, walaupun nonton replay. Jadi kalau jawabannya nggak bisa ikut live secara full tidak masalah, tapi sebaiknya sih nonton full replaynya. By the way, udah dibuka kan ya untuk ininya Mas kemarin di Instagrammu? Udah dibuka waiting list-nya baru ya. Waiting list-nya. Pendaftarannya dibukanya kapan? Ya itu pendaftaran waiting list-nya. Aku udah copy Ini namanya linknya. bakal calon ya. Bakal calon balon ini. Langsung ke survivaltomastery.com aja. Teman-teman bisa masuk ke survivaltomastery.com, itu ada. Langsung survivaltomastery.com, teman-teman silakan. Bikin offer. Oke, mana offer? Biar ada buttonnya. Oke, offer name. Ini bebas, bla bla bla. STM aja. Offer headline, STM, gitu. Daftar waiting list yang udah serius-serius dong. Oke. Daftar waiting list. STM batch 3. STM 3. Offer image nggak usah. Message above the Text ini. within button nih. Ya, Button URL-nya HTTPS. udah ada di sini pasti. Enter, di copy, Di copy. terus dibalikin ke situ. Lalu kita pulangin ke sini. Lalu New tab. Back. edit. Oke. Publish. Nah, ini daftar waiting list STM batch 3. Oke, ya. Next question. Itu ya. Teman-teman bisa mendaftarkan diri teman-teman semua, mudah-mudahan diterima. Nih, Waiting Mas list. Angga, kalau langganan Auto Yevo tahunan gimana Mas? Bisa chat ke saya. Nanti kalau tahunan ada link khusus dan link itu nggak dipublish dan ada diskon khusus ya. Mas Tahunan. Guru Besar, untuk broker yang direkomendasikan selain HF, broker apa? Tolong info linknya. Selain HF Hot Forex. Selain HF saya pakai Trade Station. Di Gold banyak white space Mas. Oke. Kalau banyak white space ya jangan di tradingin. Mas Saya Angga? pakai Trade Station, pakai Pure Market Broker, pakai FX Primus FX pakai. Primus kecil sih, nggak gede di FX Primus. Pure Market juga kecil. Pure Market juga kecil. Yang gede ya di Forex. Apalagi yang aku pakai? Ini Mas Angga kenapa punya banyak akun HF? Kenapa nggak satu aja biar lebih mudah dirawat? Nah, kasih tahu Mas. Justru banyak tuh biar mudah dirawat. Kalau satu malah bingung. Kenapa punya banyak banget ya karena beda kepentingan. Jadi saya punya akun yang memang untuk di compounding gitu ya. Untuk di compounding berarti MM-nya akan sangat konservatif, RR-nya biasanya 1:3 gitu ya. Terus saya punya akun yang memang di withdraw tiap minggu, namanya withdrawal account. Nah, withdrawal account itu biasanya tradingnya sedikit lebih agresif, RR-nya mostly 1:2. Nah, agresif dan konservatif ini teman-teman perlu ikut STM sih untuk tahu apa bedanya agresif sama konservatif gitu ya. Berikutnya saya punya akun yang akun kenakalan. Jadi kalau saya punya withdrawal account gitu, misalnya saya withdraw gitu. Misalnya withdrawal account profit lah, misalnya 500 juta misalnya. Jangan 500 juta, berapa ya? 500 juta serius. Misalnya saya profit sekian ribu dolar misalnya, atau sekian ratus dolar wis. Dan misalnya saya profit 700 dolar misalnya, dari akun withdrawal, saya withdraw. Nah, saya withdraw, saya pakai buat kebutuhan hidup, buat makan, beli pampers, beli susu, beli macam-macam ya. Ternyata nggak habis. Nah, kalau nggak habis itu biasanya saya tradingin lagi. Jadi anaknya withdrawal account, namanya uang jajan. Nah, uang jajan itu ditradingin. Nah, kalau uang jajan sudah profit, nah profitnya masuk lagi ke akun berikutnya, namanya uang kenakalan. Nah, uang kenakalan itu gunanya untuk beli barang-barang yang tidak penting, gitu ya. Jadi misalnya beli ikat pinggang 9.600.000 itu uang kenakalan. Beli kacamata 5.400.000 misalnya, nggak penting. Beli handphone 28 juta nggak dipakai misalnya. Kalau kenakalan gunanya buat hal kayak gitu. Makan durian musangking sampai teler, gitu. Kita berdua makan durian habis 5,5 juta. Begitu lihat bilnya, mahal juga ya ternyata.
biar diceritain sama anak cucu ya. Hidup ini kan beli pengalaman teman-teman ya. Kita makan Musang King sama duri hitam. Duri hitam yang mahal. Ya. Jadi itulah kenapa saya punya banyak akun HF ya, alasannya itu. Nah ini Mas, ini pertanyaannya sering muncul nih, bukan sering muncul sih, pernah jadi pembahasan kita juga di salah satu materinya Forex First Class. Apa? Mas DA mau tanya kalau Mas sudah buat fixed plan di TradingView, implementasi di MT4-nya apakah langsung copy paste aja atau disamakan terlebih dahulu dengan candle di MT4-nya? Ada dua opsi. Nah. Opsi pertama disamakan dengan candle di MT4, which is itu yang paling akurat. Oke. Cuman kan kadang problemnya kita entry di 55, di MT4 nggak ada 55. Jadi teman-teman harus balik ke 60, terus dicek candlenya yang mana yang dipakai, disamain harganya. Kalau misalnya teman-teman entry di 144, cek dulu 4-nya di mana posisinya, disamain harganya. Itu cara paling akurat. Cuman akurat ini tidak terlalu praktikal. Kalau teman-teman punya waktu dan mau melakukannya, sebaiknya ikutin candle di MT4. Atau cara kedua, pakai candle di TradingView tapi dibulatkan. Jadi misalnya saya mau buy, harganya 136737. 36737, langsung aja 3674. Jadi gampang. Jadi untuk dibulatkan, jadi setiap saya beli atau sell, saya akan agresif, mendekat. Jadi saya pengen ke fill. Jadi pembulatannya gitu. Jadi kalau saya mau buy, mendekati harga ya. kalau mau beli, jadi kalau entry itu selalu mendekatin harga pembulatannya. Jadi kalau buy berarti dibulatkan ke atas, kalau sell dibulatkan ke bawah. Jadi agresif pembulatannya. Kalau untuk SL dibulatkan menjauh, konservatif. Jadi misalnya saya punya entry sell, SL-nya 1,73233. Saya akan bikin 7324. TP dibulatkan mendekat. Jadi TP dibulatkan mendekat, entry dibulatkan mendekat, SL dibulatkan menjauh. SL-nya menjauh. Jadi kalau SL-nya buy dibulatkan ke bawah, SL-nya dibulatkan ke atas. Itu salah satu caranya. Nah, teman-teman sih nggak perlu mikirin itu sih. Kalau pakai Survival to Mastery, teman-teman akan dapat Excel-nya. Excel pembulatan itu tinggal masukin aja. Bahkan cuma masukin proximal sama distal aja. Masukin angka UFO-nya langsung otomatis ketahuan untuk entry-nya di mana, stop loss-nya di mana, TP-nya di mana, dan semuanya sudah melakukan pembulatan. Yes. Jadi tetap perlu catat, tes dan ukur teman-teman ya. Dua-duanya valid dan pilih aja yang nyaman. Nah ini Mas, adakah rencana Mas Angga, Mas jangan nanti patah pintunya, BMW ku itu. Adakah rencana Mas Angga buka akun PAM bareng sama NFC? Ada rencana kan? Rencananya ada. Nah, kalau rencana Kan saya tinggal bikin rencana buka akun. boleh Rencananya ada. ada. Eksekusinya belum tahu. Eksekusinya belum tahu. Ya kita masih punya beberapa orang yang lagi kita pantau sih untuk Ya, jadi sebenarnya trader ya. bukan saya bikin akun PAM buat saya nggak kayak handle soalnya untuk bikin akun PAM. Saya nggak kayak handle karena akun saya banyak banget tadi seperti yang sudah saya ceritakan. Dan saya tidak terlalu suka spreadnya PAM. Jadi ada dua alasan kenapa saya nggak buka PAM. Apalagi Forex Copy lebih bodoh lagi sebenarnya. Saya tidak akan buka Forex Copy. Spreadnya saya tidak suka. Akun PAM spreadnya masih tidak sebagus Zero Spread. Jadi kayak akun PAM tuh saya nggak akan entry. Kayak spreadnya Euro NZD kan bisa 67 kalau nggak salah. Ya. Di PAM. Jadi salah satu alasan saya nggak bikin akun PAM itu satu, spreadnya saya nggak suka, dua, nggak ke handle. Tapi ada beberapa tim dari teman-teman NFC, ada juga beberapa tim dari alumni Survival to Mastery yang tiap hari store portofolio ke saya dari tadi, ngasih portofolio gitu, dan ada yang lamar jadi tim, ada yang lamar jadi order taker, which is tidak akan diterima. Tidak akan diterima. Nah, tapi kemungkinan ada beberapa yang tradingnya bagus, nanti kita akan fasilitasin untuk buka PAM. Bisa jadi kerja sama NFC, bisa jadi tidak. Bisa jadi saya bikin saingannya NFC nanti habis ini. Bukan NusantarAefekCommunity.com NFD atau NFT. Ya. Jadi Anyway, ya pasti teman-teman akan terima infonya sih kapanpun. kalau saya bikin gitu. Tapi so far jauh ini belum. Jangan lupa direkam Mas. Oke, nanti kita mudah-mudahan tidak bermasalah ya rekamannya. Mas, cara menentukan area itu harus di kaki kanannya PLN ya? Yes, betul. Bagaimana batasan agresif yang sehat menurut Mas Angga? Nah, ini panjang nih. Ini saya punya satu sesi khusus di Survival to Mastery yang batas agresif dan konservatif. Salah satunya yang membedakan adalah EMA 9. Kalau agresif, EMA 9-nya tidak harus di dalam. Yang penting dekat-dekat EMA 9. Kalau konservatif, EMA 9-nya harus di dalam.
Yes, panjang lebarnya nanti teman-teman ikut STM aja lah ya. Itu panjang banget bahasannya. Mas Dian dapat penghasilan dari forex, apakah nggak kena pajak? Soalnya kalau saham pas PPh final, Ya, pas jual saham. Kalau saham memang kena pajak, kalau forex kita yang laporan. Kalau forex kita yang mengaku. Ya. Ya. Kan saya lagi bikin PT sih, saya lagi bikin PT. Jadi Duyan Anggara ini PT. PT Duyan Anggara. Jadi semua income saya PT. Jadi nanti akan dilaporkan. Gregorian Day ini mudah-mudahan direkam untuk bisa lihat lagi white space yang tadi. Oke, amin. Mantap, sudah terjawab semua akhirnya. Wede. Oke. Mas, untuk tools di ATRSW apakah ada expirednya? Nggak tahu, ada nggak? Harusnya ada. Nggak tahu deh. Yang dulu expired soalnya. Ya, yang dulu soalnya expired. Yang kedua nggak tahu expired apa enggak. Mas Fadi yang bikin soalnya. Itu harus dicek itu. Ya, mudah-mudahan ada. Aduh, pada expired langsung ribut, pada ngerepotin semua. Mas, kalau ikut STM apa harus hatam materi FFC dulu? Nah, Tidak harus, sebaiknya iya. Tidak harus, sebaiknya iya. Nggak ikut FFC juga boleh ikut STM, cuman ya sedikit. Tapi ini kan semuanya ikut STM, FFC udah. Ya, ini kan udah FFC. Kalau belum ikut FFC ya agak sedikit mabok, sedikit. Saya terlihat terlalu cepat ngomong, karena kita kan nggak ngajarin cara install MT4, kita nggak ngajarin cara-cara kayak gitu nggak diajarin. FFC, STM itu udah mostly kita bahas teorinya, kita bahas forex mekanik, habis itu mostly sisanya metodologi sama live trading. Mas, kalau ada chart yang petir-petirnya rapat-rapat bullish atau bear-nya, lower atau lower high-nya hampir sama tinggi tapi terlihat membentuk trend bull atau bear, apakah di sana ada unfill order? Ya, ada nggak? Kalau lihat ada ya ada, kalau nggak ada ya nggak ada. Kan bukan cuma itu. PLN kan bukan unfill order, PLN itu cuma struktur yang dicari dari chartnya. Setelah kita lihat PLN, baru kita cari UFO di sana. Ada nggak? Kalau nggak ada ya nggak entry. Kalau ada ya entry. Analisanya trading Mas Angga sama NFC apakah sama caranya? Mirip, tidak sama. Hampir. Kayak aku ngesel GBP CAD, NFC enggak. GBP CAD apa? GBP AUD ya? Oh, GBP NZD. Soalnya TP3 jadi enggak. NZD yang tadi kita barusan ngobrol, saya ketemu Mas Teguh, ternyata entry-nya NFC sama saya beda. Jadi Oh iya, aku nggak. hanya dua, NFC SL saya TP atau NFC TP saya nggak kepanggil. Karena saya areanya di bawahnya Mas Teguh. NZD-an ya. Kalau nggak salah tadi barusan 55. Tadi kan Mas Teguh di sini terus ngobrol. Dia bilang, oh enggak, tadi ada alumni STM ke sini, private. Oh. Ada alumni STM ke sini private. Dia tahu saya dari Bekasi, datang bawa laptop ngasih lihat. Mas Angga, saya coba teknik Mas Angga di H1 bulan ini hasilnya boncos. Boncos itu gimana, Pak? Cuman profit 1R. Ya itu nggak boncos namanya. Siapa Mas Robin? Gimana namanya? Yanwar Robin. Dia tadi datang ke sini. Mas Angga, saya cobain teknik Mas Angga di daily, ya. Saya cobain hasilnya boncos. Boncos gimana, Pak? Ya boncos hasilnya cuma plus 1R. 1R ya nggak boncos. Bukan itu, Mas. Soalnya saya coba teknik yang sama di H4 M15 M21, hasilnya 40R. Jadi apa yang salah? Nggak ada. Jadi dia profit 40R, merasa cuman 1R, itu boncos. Lah kalau Bapak nih kan gini aja lah, Bapak kan H415 dari Juni profit 40R. Ya nggak usah coba-coba H1 lah, udah profit 40R lanjutin aja. Bukan apa-apa Mas, soalnya saya kalau nungguin daily, isinya dua-duanya. kalau saya nungguin daily M55 itu apa kelamaan gitu. Saya lebih semangat kalau trading H421. Saya udah tahu dia lebih semangat kalau charting H421. Kalau trading charting daily tidak sabar. Areanya banyak. Banyak ada kucingnya handphone sampean nih, Pak. Berarti Bapak nggak cocok. Bapak nggak cocok trading di H421. Ternyata HP kita sama tuh. Iya, kayak buku nikah. Oke, jadi tadi makanya tadi ada Mas Teguh juga, kebetulan ada Mas Teguh, ada teman-teman, ada Mas Yono Robin, terus ada saya, terus kita ngobrol, terus tadi bahas. Saya akhirnya live trading depan dia. Dia dapat live trading bayar mahal banget harusnya. Saya dari buka semua chart daily sampai 55, terus saya nemu setup di NZD-yen, dan ternyata NFC juga punya setup di NZD-yen, ternyata areanya tidak sama. Areanya hampir sama, tapi beda harga. Ya.
Enggak sama. Kita bahas aja lah di sini. Masih bisa chat ketik NZDJP ya. Mantap. NZD JP ya. Search dulu nggak? Share screen dong. Chrome tab NZDJP share. Oke, NZDJP ini. Nah ini NFC kan? Iya. Ini NFC nih. NFC punya area ini kan tab punya sama kan ini? Iya. Ya NFC punya di sini. Nah, ini areanya NFC di 55 which is rally based rally gitu ya. Senternya di 60. Cuman bikin ini aja di sini 60. Nah, Oh, numlocknya mati. Oke, 60 saya entry di sini tadi. Ini apa? Aku mesti tahu urusan. Ini. sampai apa barusan? Nah, kan Oke. nah ini si teman-teman NFC entry di situ. Saya ngambilnya di bawahnya. Saya ngambil areanya ini. Oke. Jadi area saya lebih ke bawah, area aku segini lah. Oke. Itu pakai horizontal line aja biar sama. Jadi nggak 100% sama, tapi ya bisa jadi kita kepanggil dua-duanya, terus profit dua-duanya, bisa jadi harga sentuh area Mas Fadli terus hit TP, saya nggak kepanggil. Bisa jadi saya TP Mas Fadli SL, kita nggak ada yang tahu. Dan bisa jadi harga continue high dan nggak ada yang kepanggil dua-duanya terus kita cancel. Kita cancel dua-duanya. Bisa jadi itu. Jadi nggak 100% sama, tapi mirip-mirip. Jarang-jarang sih kejadian. Kalau USD CAD kita sama-sama nge-sell di harga yang sama. Seleranya sedikit beda. Next question. Alright. Mas Fadli kok suka alright kayak Mas Angga? Siapa yang pernah ngomong gitu ada? Alright. Jadi itu jarang terjadi sih, jarang terjadi kita beda plan kayak gitu. Mostly sih sama. Kadang-kadang beda ya. Karena perbedaan time frame juga sebenarnya. Ya, saya lihat di H1, Mas Fadli lihat di 55 tadi. Kalau misalnya H1 sama M15 bisa satu buy satu sell malahan. Ya, kita pernah Mas Fadli sell USD yen, USD saya yen ya, USD yen. saya TP 1/3, Mas Fadli juga TP 1/3. Mas, kalau trading assistant perhitungan lotnya mau pakai modal fix bukan balance gimana caranya? Nggak bisa. Kayaknya belum bisa ya. Modal fix itu apa? Maksudnya maunya mau segitu aja lotnya mungkin, nggak ngikutin. Sebenarnya bisa Rex by money, cuman kayaknya error, nanti saya benerin. Betul, harus by money. Fiandri tadi sudah dijawab ya, lumayan ngerti lah. Mas Angga bikin tutorial cara pakai forex copy dong. Cara pakai forex copy dong, iya, aku nggak salah baca. Ingin banyak akun dan di copy dari masternya. Oh, Oke, itu pakai local trade copier namanya. Nanti saya coba bikinin tutorialnya. Uang kenakalannya untuk akuarium gurame pasti kali. Ya, akuarium yang di Purwokerto juga. Mana bikin akuarium lumayan, habis 1 ton lebih. Iya, iya. Setelah survei harga-harga Honda motor, Mas Angga sepakat itu Honda Beat. Bukan Vario. Bukan Vario, Honda Beat. Jam berapa signal NFC biasanya rilis? Oke, signal NFC rilis itu jamnya nggak tentu teman-teman, karena kan kita nyari unfilled order, jadi nggak mesti teman-teman lihat langsung ambil. Karena Dan kita entry juga nggak harus pas. entry-nya juga nggak harus pas dirilis benar-benar apa teman-teman lihat, aduh udah 3 jam yang lalu, nggak apa-apa, ikutin aja. Selama belum kesentuh. Selama aturan mainnya masih valid ya. Jadi aturan mainnya teman-teman perlu paham. Selama dia belum nyentuh TP1 atau belum nyentuh SL, teman-teman masih boleh ambil, kecuali sudah di cancel sama tim analis itu baru. Yang TP1 tuh setelah nyentuh entry dulu maksudnya. Mana ada yang nanya, Mas, ada area sudah nyentuh TP2 tapi belum kepanggil. Oh ya masih valid. Harga sudah nyentuh TP berkali-kali tapi belum kepanggil, masih valid enggak? Ya kalau belum kepanggil valid, kalau sudah nyentuh entry terus nyentuh TP baru nggak valid. Aku nggak ngalamin ada nanya itu soalnya. Sama ada. Soalnya kan bilang, kalau dia sudah nyentuh TP1 lah, kalau dia cek harganya udah di TP1 gimana? Tapi belum kepanggil. Makanya kalau harga sudah kesentuh entry-nya dan sudah hit TP1 atau sudah hit SL, maka tidak boleh diambil. Oke. Iya. Itu mungkin terjadi sih. Penafsiran kemarin. Tafsir luar biasa itu namanya.
Seberapa lama sektor NFC yang dirilis di website masih utuh, masih valid untuk di entry? Barusan udah dijawab. Selama dia ada di situ, dia valid. Ya. Bisa 1 hari, bisa 3 bulan. Suka-suka timnya NFT. Mas, kalau TF30 analisa autoclimate yang dipakai idealnya time frame berapa? Weekly atau daily? Kenapa harus 30? Iya. Ngotot banget dengan 30. Kalau H1 daily, H4 weekly, M15 H4, M30 belum diajarin, Mas. Boleh sih, pakai H4 boleh. M30 masih ke H4 boleh. Atau Oke. ke daily juga boleh. Ya, H8 Mendingan ke lah. daily sih. Mendingan ke daily sih. Tapi sebaiknya sih nggak tahu, kecuali Mas punya relationship tertentu dengan M30. Iya. Boleh, tapi kalau enggak ya turun aja Karena ke 21 menit. ke M21 21 atau 21 aja sih menurutku. 21 4 atau 55 Daily. daily itu sih. Tapi kalau Mas punya rule sendiri 30 harus 30 aja, kalau nggak 30 saya nggak bisa entry ya. Di riset sendiri silahkan. Mas Angga, akunnya banyak apa trading plan-nya beda-beda tiap akun? Mirip. Oh, trading plan-nya sama mostly, ada yang tapi ada yang agresif, ada yang konservatif, makanya tadi udah dibahas. Agresif ada yang konservatif. Oke, Mas, cara yang mudah menentukan sell atau buy areanya gimana ya? Nah, Pakai auto jadi. iya, cara yang mudah. Itu udah paling gampang udah. Saya juga nggak suka PAM, Mas. Saya lebih suka belajar sama Mas FG dan DA, lebih mandiri. Oke. Saya BCA juga. Aduh, saya mau lebih BCA nggak bisa dong. Saya lebih apa ya, BNI ya. Saya kalau kartu kredit lebih BNI. Ya, iya, saya lebih kartu kreditnya lebih. BNI kartu kreditnya banyak, limitnya pisah semua. Saya limitnya kartu kredit kalau BNI cuma 1, tapi paling gede. Bisa buat beli mobil. By the way, mobil itu dari kartu kredit. Mobil ras itu gesek kartu kredit BNI itu. Awalnya. Apakah Mas Duyan dan Mas Fadli bukan satu timnya? Emangnya Mas Duyan sama Mas Fadli bukan satu timnya? Enggak, Enggak. kita enggak satu tim. Saya enggak. Saya enggak satu tim dan saya enggak mau satu tim sama sekali. Saya juga tidak akan pernah mau. Dia tidak sama dengan saya level kayak gitu. Sekarang dia mau ngomong apapun, begitu itu keluar udah tidak bisa menjawab. Level on level. Sekarang bisa. Sudahlah. Jadi kita tergantung definisi satu tim itu apa dulu. Kalau dalam trading ya, dalam trading kita nggak ngerti. Karena kalau trading itu saya lebih suka sendiri. Kalau trading itu saya lebih suka tidak terbaca, tidak suka musuh. Ya tadi. Tapi ada hari di mana kita satu tim, kayak misalnya seminar NFC satu tim. Ya. Saya yang ngajar, Mas Fadli yang manage tim. Ya. Jadi ada hari di mana kita satu tim. Ada Di hari- Survival to Mastery juga kita satu tim. Saya bantu Mas Angga supply Mas Rifki. Saya minjem resource-nya NFC untuk ngurusin Ya, pendaftaran. untuk administrasi, pencatatan dan lain-lain banyak dibantu tim NFC. Makanya, Itu tapi bisa kalau dilakukan. di dalam trading room saya dan Mas Fadli tidak satu tim. Di Tidak. dalam trading room. Jadi mesti dijelas dulu. Di tim di mana dulu. Kalau main bola juga kita nggak satu tim. Dia Real Madrid soalnya. Mas Angga bisa pakai tim apapun, saya tidak bisa pakai tim apapun selain Real Madrid. Ya kalau Mas Fadli bisa main PS, tapi sarannya cuma satu, harus pakai Real Madrid Iya. dan bajunya harus putih. Ya, itu Dia walaupun pakai Real Madrid, bajunya Kipernya ganti pakai bang. kipernya siapa? kipernya harus Courtois. Begitu diganti nafas jadi goblok langsung dia. Karo nafas langsung bego. Mas Fadli selalu bilang kita trading berusaha mengikuti institusi besar, yaitu area-area yang ditandai oleh UFO. Pertanyaannya adalah, mereka institusi besar trading berdasarkan analisa apa? Terima kasih. Institusi besar trading berdasarkan apapun analisanya mereka. Saya nggak tahu. Mas Fadli tahu nggak? Mungkin Mas Fadli tahu. Saya nggak pernah tahu alasannya kenapa Jadi- mereka dasarnya gini. Institusi besar itu tidak menganalisa, teman-teman. Dia punya area, dia punya banyak lah. Dia kan ngerti, dia baca di GDP, Mereka, dia ya. baca. Dia punya banyak banget informasi insider yang kita nggak punya. Yes. Jadi mereka entry berdasarkan informasi yang mereka punya. Dan mostly Dan mereka ketika- punya power sih sebenarnya. Ya, karena mereka masuk ke market, maka harganya bergerak. Harga bergerak karena institusi masuk itu meninggalkan area institusi. Jadi ingat tadi kan tradingnya berdasarkan jejak institusi di mana? Ya, ini. Rahmat Ya. Ghazali Eko. Berusaha mengikuti institusi. Jadi kita itu mengikuti jejaknya. Dia mau kemana bukan urusan kita. Ini kan kita di salju nih. Tugas kita mengikuti jejak institusi, bukan tahu kemana, bukan tahu institusi mau melangkah kemana berikutnya. Ya, atau atas dasar apa dia melakukan Melangkah itu. juga kita nggak tahu. Jadi itu juga. kita tuh mengikuti jejaknya. Jejak institusi namanya until order.
Jadi kalau institusi masuk ke market, market bergerak. Makanya tugas, ya karena kita tahu yang menggerakkan market itu siapa sih? Institusi. Yang menggerakkan market institusi. Setiap kali institusi masuk, kita harus mengikuti jejaknya. Jadi dia melangkah, duduk-duduk, meninggalkan jejak, kita ikuti jejaknya. Tapi alasan dia melangkah, alasan dia mau kemana, itu kita nggak tahu. Karena memang kita nggak mau menebak-nebak juga kan, kita nggak pernah tahu alasan dia apa melakukan sesuatu. Kalau kita menebak-nebak jadi subjektif. Kalau subjektif, udah nggak bisa konsisten. Ya. Jadi UFO itu bukan institusi tradingnya pakai UFO ya teman-teman. Institusi tidak pakai strategi trading UFO. Ya. Tapi ketika dia masuk ke market dia meninggalkan jejak namanya UFO. Jadi dia mau loncat, mau berangkang, mau apapun bukan urusan kita, tapi meninggalkan jejak kita ikutin. Berangkang itu apa? Merangkak. Kasar banget. Berangkang. Jadi itu yang perlu digarisbawahi. Dan kasar ngomong, institusi salah pencet juga bergerak marketnya. Iya. Nih, saya tradernya Goldman Sachs nih. Saya nggak sengaja kepencet baik, marketnya naik. Nggak usah pakai alasan, nggak usah pakai strategi. Ekstrimnya kan gitu. Ya. Dan ketika dia masuk ke market, meninggalkan until order. Gitu ya. Ini saya bahas lumayan detail di Survival to Mastery, kita bahas sangat detail. Ya, memang highly recommended sih teman-teman ikutan Survival to Mastery ya. Mas RSW L15 itu update-nya tetap 1 hari sekali atau 4 jam sekali? Yang sekarang versi yang teman-teman punya itu setiap 1 hari sekali. Saya punya versi baru yang update-nya setiap kali close candle. Itu di mana ya? Aku Belum dikasih. yang mana filenya yang mana? Aku udah Belum pernah tak publish itu. Oke. Jadi nanti khusus untuk teman-teman hari ini graduation day nanti saya kasih RSW yang update-nya setiap close candle ya. Yeay. Bayar 1 juta. 800 lah. 1 juta lah. Ya sudah, 1 juta. PLN itu apa Mas? Perusahaan listrik negara, apalagi? Nanti tak kasih buat teman-teman FSC ada berapa nih? 99 orang dapat free karena 99. Okay. Mas belajar otodidak auto UFO dengan rajin mengulang video live trading YouTube, apakah bisa Mas? Bisa. Lebih lama. Saya Bisa. profit 10R Mas, selama ikut STM, batch di 1/2 dan 1/3, total 11R, tapi jarang tahan sampai sana. Yo, jadi tahan lah kan sudah punya datanya. Datanya dapat, tapi transaksinya tidak. Nah itu makanya perlu forward test karena kalau uji back test Itu dapatnya dia. 11R, begitu dipraktekkan belum tentu 11R karena belum tentu kita mampu menahan sampai ke sana. Itu makanya perlu. Mas Dedi STM batch berapa? Mas Dedi STM batch berapa? Coba di komen. Mas belajar TFO rajin mengulang ini sudah tadi. Mas FG dan DA mau tanya RBD sama DBD itu disebut area unfilled order kah? Iya. Ya itu salah satu bentuk formasinya. Mas STM biaya berapa ya untuk alumni FFC? Teman-teman klik aja di offer tuh di bawah. Teman-teman klik tadi di offer. Jadi kalau teman-teman gini deh. Oh ya, ini gampang deh. Malam ini kita bikin special offer buat 99 orang yang ada di sini. Kita akan kasih diskon tambahan, belum tahu berapa. Teman-teman please aja waktu ngisi itu kasih notes, enggak ada keterangan notes ya. Tulis aja itu alumni FFC gitu ya. Ya. Bikin aja di notes-nya alumni FFC atau chatnya ke enggak ada chatnya sih. Gini. Kita cari yang bisa diisi bebas. Jadi, di namanya aja lah langsung. Nama lengkap plus FFC berarti. Plus Alumni FFC ya. FFC batch 3 gitu. Ya, nama lengkap misalnya. Jadi ketika teman-teman ngisi nama lengkapnya misalnya Gary Andres Alessandro Pistachio. Patiasina, alumni FFC batch 3. Ya, panjang banget namanya. terus sengaja cari yang paling panjang. Pistachio. Jadi kacang. Patiasina. Lu tahu lumayan lah lu. Dari dulu kenal ya. Dari dulu kenal ya. Patisena. Nah, Ya. itu tambahin alumni FFC nanti kita kasih diskon khusus ya. Di waiting listnya. Jadi hanya berlaku sampai besok sore. Kalau ngisi formnya lewat besok sore tidak berlaku ya. Oke, silakan berikutnya. Oke, wah kita saatnya Mas Dea, aku juga ada plan di situ. Oke, unfilled order ZTJP Mas, masa saya area plan, lihat dong contohnya share screen tadi sudah. PLN udah belum ya? Udah. PLN nanti nonton di YouTube banyak PLN. Kalau mau lihat Di YouTube signal dari saya. Mas Angga di mana ya? Saya nggak jual signal. Saya hanya live trading di FFC. Di STM. Di STM sih nggak bisa dapat banyak. STM bisa dapat. Di STM ya Mas Nggak Angga sinyal sih live trading sih. Maksudnya live puluhan trading. kali charting setiap hari. Teman-teman akan dapat live trading setiap hari bareng saya, which is itu ya. Yang menurut saya mahal sih itu sih. Bayar NFC aja 2 juta kan. Kalau saya harusnya mahal kan. Kalau live trading. dapat live trading. Saya nggak provide signal, tapi saya live trading hanya untuk alumni Survival to Mastery.
Saya ikuti signal publik NFC belum ada yang kepanggil. Oh, baru beberapa Iya. hari mungkin dirimu. Memang NFC suka yang nggak kepanggil. Bercanda mas. Banyak yang kepanggil. Belum Banyak yang aja. kepanggil juga. Charting itu idealnya jam berapa aja ya, Mas? Nonton di Nah, YouTube saya. Judulnya waktu yang ideal untuk. Udah jam 9:10 dan kita tetap lanjut. Oke. Lagi Mas, kalau beli auto Evo tanpa kartu kredit bisa enggak? bisa pakai Genius. Isi air akuarium kemarin juga satu tim. Itu contoh kita satu tim. Satu tim. Ya. Kita sama-sama ngangkat galon. Ya jadi pakai Genius bisa. Apa sih ini? Genius Masa Card dari BTPN. Ya. bisa buat isi akuarium? Download aplikasi bisa kan? Bisa. Pakai Alfamart, pakai Genius. Beli aqua galon. Ya. Jadi ingat akuarium isinya harus aqua ya. Ya. Jangan diisi yang lain. Karena kalau dirimu isinya pakai air keran, Keran rium. jadinya keran rium. Kalau diisi pakai Le minerale. lem mineralirium. Ribet dah. Jadi akuarium harus diisi pakai aqua ya. Itu penting. Akuarium. Aduh. Jangan pakai prima. Kalau pakai primarium. Apa yang paling lucu nama air mineral yang dicari? Hah? Le mineral. 2 tahun Udah, mineral udah. Suka relos. Ayo coba sebutkan 2 lagi. Come on Iwan, kamu bisa. Cepat. Ayo. Ayo. Bukan Iwan, jangan. Sudah berkuat itu gagal. 3, 2, 1. Milagros. Tembak. Satu lagi, ayo. Milagros rium. Satu lagi. Ayo. Go. 5, 4, 3. Banyak banget yang kedua. Dua tang, oke. Mau nyebut 2 tang aja dia tang. Jadi banyak gitu. Kan ada Clio, ada Dia Pristine. Dia nggak best perform under pressure. Langsung bisa gitu. Ini saya aqua dong. Oke, berikutnya. Mas Angga dan Mas FG itu sendiri institusi besarnya. Ya, saya sih kalau saya bay harga naik. Saya tidak tahu, tapi kalau saya bay harga naik, kalau saya kan harga turun. Itulah bocah di kelas itu. Jadi waktu itu di kelas saya ketemu mentor saya namanya Tom Davis. Tom Davis itu punya murid di Abu Dhabi sana. Ya, Abu Ya. Dhabi. Dia trading saham lokalnya Dubai. Ya, Saham lokalnya Dubai tapi bilannya kayak berapa ratus juta USD. 500 juta. Ya, sahamnya gede banget. Dia bilang, "Toh, gitu. I don't know what I did, but every time I buy, price goes up. When I sell, price go down. Where is the supply and demand?" Kata Toh. Lo trading balance berapa? 500 million USD. Trading di mana? Saham lokal Dubai. You are supply and demand. Lo gak usah belajar katanya. Lu supply and demand-nya. Alright, next question. Berapa tarif STM batch 3? Tanya Mas Rifki aja ya. Isi kuesioner. Isi kuesioner, chat ke Mas Rifki bisa. Ya. Selain di forex, investasi aset kelas, apalagi? Ya. Selain di forex, investasinya cryptocurrency. Kecil. Kecil. Satu Alphard masuk ke dalam wallet. Saya punya di sini bukan ya? Iya ya. Kamu mana itu? Aku bahkan nggak inget loh Mas. Oh, nggak ada di sini, nggak tahu. Oh, di mana Di ya? dompet. Yang BMW i8. Oh, aku masih ada nih. Astaga, ini miliaran isinya loh. Punya aku hilang ya? Nih, ini namanya Trezor Wallet, teman-teman. Trezor. Gimana tuh biar fokus? Nggak bisa sih, fokusnya tetap di kegantengan saya. Oh, sampai punya juga. Saya juga punya. Hitam dan putih. Trezor ya. Ini perjanjian hitam dan putih. Ya, perjanjian Punya aku hitam dan hitam putih. di atas putih. Ya, artinya ini berarti. Jadi ini namanya Trezor. Ini namanya Trezor lah, Trezor Wallet ini. Ya, nggak bisa hidup ya. harus dicolokin. Oh, harus dicolokin ke laptop. Ya, jadi ini namanya Trezor. Ini namanya Trezor ini wallet Ini ini- wallet untuk nyimpen cryptocurrency, tapi ini yang hardware. Hard wallet. Jadi yang orang biasanya pakai walletnya bisa pakai apa? Pakai MyEther wallet misalnya. pakai walletnya banyak macam-macam, ada yang pakai walletnya exchange. Saya biasanya pakai walletnya ini Jadi walletnya wallet fisik supaya supaya lebih aman. lebih aman sih, lebih aman dan bisa ditemukan.
dimanapun di dekat saya. Trezor. Cara belinya silakan lihat link di bawah ini teman-teman. Nomornya ada di sini, masih diskon 50% sampai dengan 2 menit ke depan. Senin harga naik. Ya. Yang udah isi form waiting listnya kemarin-kemarin gimana dong Mas? Nah, Chat Mas Rifki, saya alumni batch 3 ya. yang sudah isi list gitu. Gimana cara tahu kita ada di area extreme high atau low? Nah, itu perlu belajar. Cara tahunya ya kalau di luar white space biasanya extreme high atau extreme low. Di ini Mas, walletnya krematorium. Krematorium mah bakalan orang. Mas Duyan dulu pernah susah nggak? Ini pertanyaannya. Saya pernah susah nggak? Saya tidak pernah susah. Tidak pernah merasa susah. Nah, lebih tepatnya. Saya tidak pernah susah. Kalau nanya, Mas Angga pernah nggak punya duit? Jawabannya pernah. Nah, kalau susah tidak pernah. Saya itu teman-teman, saya ya susah. Ceritanya panjang banget udah ceritanya. Jangan Mas, udah ada videonya kok, lihat di YouTube Mas Angga aja lah. Ya ada di sini nih, linknya di atas ini. Tapi saya belum pernah cerita sih yang gimana saya nggak bisa makan gitu. Oh iya sih belum Nggak sih. punya duit, ngumpulin uang koin gitu. Jadi saya pernah di hidup saya teman-teman nggak punya uang buat makan gitu ya. Dan saya ngumpulin uang koin receh-receh yang ada di meja, di toples, di dapur itu saya kumpulin dapat 30.000 gitu. Dan ketika saya punya uang 30.000, pilihannya adalah buat makan matang atau buat beli bahan makanan mentah. Akhirnya saya belikan bahan makanan mentah Supaya lebih murah. supaya lebih murah. Dan setelah dibeli kompornya rusak. Gak bisa masak. Hanya saya nggak punya duit sama sekali waktu itu mau makan. Istri saya lagi hamil besar. Istri saya hamil anak yang pertama, hamil Alika ya. Mbak Lisna lagi hamil Alika, kita nggak punya uang untuk makan. Dan saya nelpon teman saya namanya Kak Momon, orang Palembang. Kak, bagi duit Kak. Terus Kak Momon transfer ke saya, dia bilang, Dek, kakaknya ada saldo 300.000. Agak kakak transfer 100.000. Tapi tunggu dulu, ya. Lagi hujan ya. Maklum, katik mobil katanya. Jadi masih pakai motor katanya. Jadi dia tunggu akhirnya dia transfer 100.000. Dia punya uang 300.000, transfer ke saya 100.000. Itu waktu hamil anak saya ya Alika. Terus Itu tahun 2015-an. 15 ya 15. 2015. Dan saya habis itu udah hamil gede, terus kita pulang ke rumah mertua di Banyumas gitu ya. Dan Alika mau lahiran itu saya nggak punya uang buat beli baju. Jadi bajunya Alika tuh nggak ada satupun yang saya beli. Waktu baju bayinya, kemudian bayi kan beli popok, sarung tangan, kaos kaki gitu. Semua yang beliin mama dan saya nggak punya uang. Sampai di satu titik hari itu istri saya bilang kayaknya hari ini aku mau melahirkan itu. Terus kita berangkat ke bidan. Saya nggak punya motor teman-teman, saya nggak punya motor, nggak punya mobil, bahkan saya nggak punya Android, nggak punya BlackBerry. Saya punya HP Nokia yang harga 300.000 gitu ya, dan ada senternya. 2100 ya, Nokia 2100 tipenya. Warnanya biru. Dan waktu istri saya masuk ke bidan, saya nggak pegang uang sama sekali. Dan dulu saya suka bisnis MLM gitu ya. Dan ada satu MLM yang saya punya bonus kayak 7 juta gitu. Dan udah berbulan-bulan diurus nggak pernah cair sampai saya ikhlasin. Nah, suatu ketika waktu saya masuk ke klinik, ya, nggak di rumah sakit, lahirnya di bidan. Dan nggak punya uang, ya udah jam 10 pagi itu saya masih belum pegang uang. Terus tiba-tiba habisnya bunyi SMS-nya, tit nit, sama tahu tuh Nokia. tit nit, saya bilang ke istri saya itu pasti dari Mandiri. Itu pasti dari Bank Mandiri. Dan saya buka ternyata benar 3355. Jadi uang yang 7 juta yang sudah diikhlaskan masuk. Jam 10 uang saya masuk, jam 12 Alika lahiran. Alika lahir terus ya udah 2 minggu buat bayar bidan segala macam. Pada waktu itu udah mau minjem mama mau jual emas kan, mama punya emas, mama mertua. Dan segala macam. Ya udah akhirnya pulang gitu ya, terus saya di rumah, terus sisanya uangnya saya kasih istri. 2 minggu setelah anak saya lahir saya ke Jakarta lagi. Jadi 2 minggu setelah anak saya lahir, si Alika mau 2 minggu saya tinggal ke Jakarta, merantau ke Jakarta lagi. Saya cuma bawa uang 300.000. Ya, uangnya cuma 300.000, jadi 300.000 itu saya harus bertahan di Jakarta karena nggak punya uang lagi. Nah, di Jakarta tuh saya nggak punya rumah, nggak punya motor, nggak punya apa-apa sih, saya nggak punya apa-apa. Jadi saya ke Jakarta, saya tinggal di tempat teman di Kalibata City. Ada punya teman di Kalibata City, namanya Mas Fauzi. Mas Fauzi itu menyelamatkan hidup saya dulu. Jadi saya punya 300.000, jadi makannya cuma sehari sekali supaya hemat. 300.000 itu harus cukup buat naik kereta, naik segala macam lah semua. Nah, Mas Fadi itu sering traktir makan. Bro, udah makan belum? Belum. Ayo makan, ayo.
makannya soto Lamongan. Tiap hari makannya soto Lamongan, kan dia orang Lamongan. Mas Fadli makannya soto Lamongan sama kerupuk. Jadi saya ada hari di mana saya makan soto Lamongan karena saya nunggu ditraktir sama dia mau makan. Itu 2015. 2016 saya ketemu Mas Fadli ya. Iya. Mas Fadli masih nge-grab ya. Sekarang kalian ada cerita. Kan sampai yang ditanya. Aku masih nge-grab. Mas Fadli dulu driver Grab, Uber dan Gokar sekaligus. Di satu handphone. Ya, 3 aplikasi jalan semua. Dia driver 3-in-1. Dan parahnya lagi itu bukan mobil dia. Itu mobil tanteku, jadi minjem ya, tapi cicilannya jadi tak bayarin sebagian. Jadi tantenya punya Agia ya, warna merah. Agia warna merah. Daripada nganggur bayar cicilan, tak pakai buat nge-grab, tak bantu bayar cicilan. Iya. Ceritanya itu Mas Fadli nge-grab, ketemu saya, nah, kita mulai semuanya. Dan kalau ditanya Mas Eka pernah susah, jawabannya nggak pernah. Saya nggak pernah susah, nggak pernah merasa biasa aja, normal-normal aja. Kalau teman-teman tahu foto-foto rumah saya pernah upload di YouTube ya. Rumah saya itu kalau hujan dia nggak ada yang bisa ditempatin, cuma satu-satu tempat yang bisa ditempatin itu di depan TV. Terus kita tidur di lantai, pintunya ditutup pakai lakban, bukan lakban sih apa? Yang orange, yang buat kardus itu, Mas, yang warna coklat. Lakban kardus. Iya. Ya kan, biar bolong-bolong itu ditutup pakai itu. Terus lantainya udah pecah-pecah. Terus di atas tuh plafonnya pakai bambu. Kalau ada tikus lewat, jatuh semua kotorannya. Jadi ada satu hari saya lagi trading gitu ya, saya di trading room. Saya punya trading room, walaupun sebenarnya itu gudang sih. Itu gudang yang dibikin jadi trading room. Saya punya monitor, saya tempel di situ dan apa ya? Atapnya pendek banget, jadi panas banget. Istri saya pernah masuk ke situ, wah ternyata panas banget di sini. Kamu nggak pernah ngomong kata gitu. Jadi dia nganterin minum, dia taruh gitu. Begitu ditaruh, saya ambil minum, baru ditaruh kayak 2 menit saya minum kotoran semua. Padahal baru taruh. Gara-gara tikus lewat. Iya, anak saya Alika itu kan selalu ditutupin pakai tudung saji. Kalau bayi kayak apa ya, tudung saji itu. Jadi suatu ketika dipakein baju, tudung saji dibuka, langsung tikusnya lewat, kena matanya langsung nangis istri. Di rumahku tuh, rumah kita, rumah mertua saya itu rumah yang paling jelek di desa lah, di Grumbul. Bukan ngomong di komplek kan, nggak tinggal di komplek. Jadi Di gang itu. ya, tapi dari dulu saya tetap trading dan tradingnya nggak pernah terganggu. Trading saya tetap gitu-gitu aja. Profitnya dikit karena saldonya dikit dan saya tidak pernah berusaha memaksakan. Kalau saya punya cicilan misalnya dan profitnya nggak cukup buat bayar cicilan ya biarin aja, nggak tak bayar cicilannya. Jadi nggak pernah dipaksa tradingnya, jadi biarin lapse cicilannya. Dulu cicilan di akademi sering nunggak 5 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 7 bulan. Nggak pernah ditagih tapi jadi masa nggak pernah susah jawabannya nggak pernah. Kalau pernah nggak punya duit jawabannya yes. Saya dari kecil saya lahir di keluarga yang biasa aja. Orang tua saya transmigran, teman-teman, transmigran. Jadi saya transmigrasi di desa terpencil, jalan kaki, sekolah SMP 13 kilo jalan kaki, tapi biasa aja. Ya. Oke. Apa yang teman-teman lihat hari ini itu baru terjadi tahun ini, teman-teman. Baru terjadi ya. Baru 3-4 jadi tahun terakhir. belakangan ini baru. Ya. Tapi 2019 switching besar-besaran hidup saya. 2019 kita udah mulai punya klien corporate gitu ya, dan 2019 itu benar-benar Tahun perubahan lah. ya, tapi 2017 2018 itu udah membaik. Jadi saya mulai trading kan 2013 ya. 2013 itu tradingnya profit 5%, 8%, 11%, 3%, 5%. Dikit. Tapi kan depositnya masih kecil banget. 2013 kan saya cuma deposit $250. Tapi saya jaga portofolionya. Dalam kondisi susah, dalam kondisi senang saya jaga portofolionya. Karena saya yakin suatu saat portofolio saya ini akan dibayar mahal. Karena saya percaya kalau saya bisa bikin 250 jadi 500 dengan cara yang benar, saya bisa bikin 250 jadi 1000 dengan cara yang benar, saya bisa bikin 1000 jadi 2000, 10.000 jadi 20.000, 100.000 jadi 200.000 dengan cara yang benar. 2016 saya belajar lagi, 2017 saya join Trading Academy nekat. Saya bayar 189 juta dengan nekat gitu ya. Nekat bayar 189 juta dan nyicil gitu ya, dan cicilannya nunggak terus seperti yang saya bilang tadi. 2018 tradingnya mulai membaik, mulai punya income, tapi yang nggak gede, saya punya income beberapa belas juta, terus income-nya jadi beberapa puluh juta, tapi ya masih nggak begitu gede, sampai tiba-tiba masuk di 2019 awal, sampai pertengahan 2019, sampai hari ini udah naik puluhan kali lipat sih. Udah angkanya sudah tidak juta lagi. Udah 100 juta. Ya. Udah kalau ngomongin income-nya udah dari trading. Tapi itu prosesnya bertahan. Jadi 2019 kita mulai punya klien corporate dan corporate depositnya langsung gede. Dulu SL-nya kecil, terus tiba-tiba SL-nya satu expander gitu ya. Sekali XL satu expander, terus begitu performanya bagus diinjek lagi dananya dan seterusnya.
sampai hari ini bisa SL banyak banget dan biasa aja gitu ya. Dulu dari itu. Tapi saya menjaga, tapi itu semua tidak akan terjadi kalau saya nggak jaga portofolionya. Jadi dulu teman-teman saya tuh ada 2 orang terbang dari Kanada ke sini karena kita kirim hasilnya. Jadi dia nanya, bro, mau apa, kita kirim history trading kita selama 2 tahun, terus dia terbang ke Indonesia, ketemu Mas Fadli juga. Terus, wah ini gila banget, terus kita mesti meeting nih, karena kita nggak ngomongin 1 juta, 2 juta dolar. Kita lagi ngomongin, ya kita akan testing. Kalau lu oke, kita akan jadiin $30 million just like that, gitu ya. Kita akan kasih $30 juta in no time, kata dia. Terus, dan ini bisa ngeri banget, gede banget. Kita lagi nggak ngomongin 1 juta, 2 juta dolar. Better ketemu. Terus ketemu, terus, oh dia oke, terus dia injek dana, dan mendadak SL saya langsung gede. SL-nya langsung gede angkanya. Mendadak per transaksinya gede. Terus lotnya gede. Terus mulai entry-nya mulai gede lotnya. Dari 0,0 lotnya, terus 0, terus standard lot, terus puluhan lot entry-nya. Mulai sudah tidak menarik lagi untuk posting history. Ya, dulu sih aku posting history, kalau teman-teman cek dulu tahun-tahun dulu ya posting history. Profit $200 di posting. Sekarang udah nggak di posting. Takut demotivasi. Ketinggalan nih Mas, alumni versi batch 3 diskon berapa kalau ikut STM? Oke, tadi udah Diskonnya dibahas. rahasia. Mas Rifki silakan kirimin nomor WA-nya Mas Rifki. Mas Rifkinya ada nggak di belakang? Kalau ada tolong diminta masukin ke dalam sini WA-nya. Untuk teman-teman yang khusus batch 3 ini, tadi ada diskon khusus dari Mas Angga, belum tahu berapa, tapi yang pasti akan lebih besar dibanding orang-orang umum katanya. Nah, itu juga salah satu alasan kenapa akhirnya kita ngajar Survival to Mastery ya. Survival to Mastery baru dibikin 2020 karena dulu udah banyak yang minta Mas bikin kelas dong, cuman saya merasa belum layak ngajar. Saya merasa belum layak ngajar karena kehidupan saya masih belum oke untuk ngajar, karena buat saya ngajar harus punya kehidupannya. Begitu 2019 pertengahan tahun saya udah mulai beli beberapa mobil yang saya suka gitu ya. Saya punya 3 mobil dari trading gitu ya. Itu 2019 saya udah mulai beli mobil, terus 2019 saya mulai renovasi rumah. Rumah yang teman-teman sering lihat di live saya itu rumah yang sekarang saya tempatin, terus saya udah mulai punya kehidupan yang cukup oke dari trading gitu ya. Ya yang cukup lah di Banyumas kan, yang mau dapat income berapa sih? Inilah yang paling gede lah di desa. Rumahnya langsung. Jadi akhirnya 2020 saya memutuskan membuka diri untuk bikin kelas. Jadi bukan saya buka kelas dulu terus kembali rumah gitu. Terus bikin rumah, enggak. Saya rumahnya udah selesai gitu. Saya bikin rumah cash gitu. Saya udah beli BMW, bikin rumah, punya beberapa mobil yang lain, terus punya dari pembelian goblok, kalau teman-teman ngikutin, saya udah beli ikat pinggang yang 9.600.000 jauh sebelum bikin kelas. Saya udah beli dompet, beli kacamata yang mabok-mabok jauh sebelum bikin kelas. Jadi begitu saya udah merasa punya pencapaian, gitu, baru saya bikin kelas. Dan itu pun karena saya punya license. Dulu saya nggak punya license untuk ngajar, gitu ya. Saya nggak punya sertifikasi untuk ngajar. Jadi saya merasa nggak layak ngajar kan 2 hal. Saya nggak punya sertifikasi, 2 saya merasa belum making cukup dari trading sehingga saya berhak ngajar. Gitu. Jadi 2020 setelah banyak desakan dan segala macam akhirnya kita buka kelas. Terus gimana Mas kira-kira bisa bayar trading akademinya? Akhirnya ya jadinya nyicil teman-teman. Jadi kelasnya 200 juta, saya DP 70 juta. 70 juta itu uangnya minjem. Saya nggak punya uang waktu itu. Jadi kelasnya itu bayarnya 189 juta kalau cash. Jadi kalau hard cash 189 juta. Karena saya nggak punya uang, saya DP-nya 70 juta. 70 juta itu minjem. Mama punya uang 50 juta, saya pinjam. Cicilannya itu 5,7 juta sebulan selama 2 tahun. Selama 2 tahun. Jadi DP-nya 70 juta, cicilan 5,7 selama 2 tahun. Jadi 4 bulan. Saya pinjam uang mama 50 juta buat DP gitu ya, dan masih kurang kan. Akhirnya saya pinjam ke Indra. Indra itu punya uang 38 juta dikasih ke saya. 36 juta, sorry. Jadi saya punya uang 36 juta dari Indra, 50 juta dari mama. Dan saya pakai DP 70 juta, masih sisa 16 juta. 16 juta itu saya siapin buat jaga-jaga karena saya kasih Indra itu sharing profit 5% sebulan. saya ngasih fix 5% per bulan ke Indra. Jadi saya harus bayar 1,8 juta setiap bulan ke kakak ipar saya sama ke mama kan gitu. Jadi habis itu setelah saya mulai trading, saya mulai belajar trading academy, saya sudah mulai trading dengan baik. Saya minjem uang ke ibu saya. Ibu saya minjem uang ke koperasi 150 juta dikasih ke saya buat di trading. Tidak untuk ditiru. Saya minjem 70 juta buat kelasnya, saya minjem, terus buat tradingnya saya minjem uang koperasi 150 juta,
plus uang yang saya tradingkan, jadi saya total trading 200 jutaan lebih dan dengan cicilan 5,7 juta per bulan. Dan kadang nggak kebayar. Karena ada bulan di mana saya profit, ada bulan di mana saya profit kecil, ada bulan di mana saya loss gitu ya. Dan kalau nggak kebayar ya udah dilapskan saja. Ya maaf. Jadi kalau nggak kebayar saya nggak pernah maksain tradingnya, saya tetap trading dengan benar. Yang penting saya harus bayar cicilan koperasi. Jadi saya harus bayar cicilan koperasinya, tempat saya minjem 150 juta, saya harus bayar cicilan ke A Indra yang saya pinjam uangnya buat bayar DP, saya harus bayar cicilan ke Trading Academy. Ada 3 cicilan yang saya harus bayar. Jadi saya pilih yang didahulukan adalah A Indra sama koperasi. Koperasi boleh dibayar bunganya aja kalau nggak punya duit. Kalau nggak punya duit kadang dibayar bunganya doang. Trading Academy-nya saya nunggak 3 bulan, 4 bulan gitu. Sampai akhirnya tradingnya mulai bagus. Dan saya ketemu teman saya itu punya 3 ekor pesawat. Gitu. Dia orang yang sangat kaya, dia punya satu office building di Jakarta, di Tanah Abang. Orang Sri Lanka. Sama orang India dari Delhi ya. Dia punya 3 ekor pesawat, dia punya Boeing sama Fokker. Dia punya 3 pesawat dan punya airlines. Dia punya airlines, punya resort gitu dan dia lihat tradingannya oke, terus dia nitip uang gitu. Terus dia nitip uang ke saya, terus saya tradingin dan mulai profit banyak. Terus dia bilang, "Ini kalau oke saya nyoba deh 5 juta." Nyobanya 5 juta ya. Dolar ya. Bukan 5 juta rupiah dan akhirnya habis itu udah mulai bergeser. Sekarang udah jadi jauh lebih baik. Sekarang udah nggak terlalu. Yang teman saya dari Singapura udah dibalikin duitnya, udah nggak pernah trading lagi. Satu hari saya mau pulang kampung, saya balikin uangnya ke dia, nih uangnya sama profitnya, wis. Kita nggak trading dulu, gitu, jadi aman. Gitu. Lanjut. Mas Angga, Mas Fadli bikin buku dong katanya. Ya, nanti kita bikin bukunya. Apa yang bikin Mas yakin itu dengan Trading Academy sampai pinjem uang untuk daftar? Nggak yakin sih Mas sebenarnya. Saya yakin sama diri saya. Saya yakin sama diri saya dan di Trading Academy waktu itu kan saya ikut bareng Mas Fadli. Ya, waktu itu kita datang Berdua. ke kelas, pulang dari situ, entah dari mana duitnya kita nggak tahu, tapi kita harus ikut Mas. Aku bilang, harus ini penting banget. Oke, aku bilang gitu. tahunya dari mana? Nih saya akan ceritain. Jadi kita ikut kelas. Di kelas itu yang ngajar waktu itu Todd Davis. Todd Davis itu live trading. Waktu itu kita udah trading, Mas Fadli sama saya udah trading. Kita punya posisi kan, kita sebelumnya udah belajar. Ya. Kita sell di sini. Oh ya bagus, sell di situ bagus. Tapi harus TP di sini. Kalau nggak balik lagi. Ya. Kalau sell di situ lo akan profit TP di sini. Kita nggak TP. Ternyata benar. Nyentuh area dia balik lagi. Sakti banget. Saya kasih garis TP-nya saya jauhin karena saya ngerasa, kalau dia bilang sell di sini, areanya bakal bagus katanya. Saya TP jauh kan gitu. Ternyata benar-benar area cuma nyampe garis yang saya garisin, yang katanya dia cuma nyampe situ. Dan harganya balik, nggak nyampe. Dia udah ngerti unfill order, di mana price turn kan kita belum ngerti. Iya. Di mana harga mantul. Akhirnya dia ngasih beberapa kali dan berkali-kali dia nanya gold kayak gimana analisanya. Kan dia 3 hari live trading terus. Gold gimana, euro gimana segala macam. So far akurasinya dia cukup bagus, dia benar terus dan selesai. Setelah selesai di presentasi harganya 189 juta setan. Terus saya bilang bagus nggak? Ya belum tahu nih bagus apa enggak ya, kita lihat lah. Tapi kayaknya kita harus ikut. Sampai akhirnya saya ketemu teman, ada teman sekelas. Ada satu teman kita, 2 orang sih, namanya Syafa sama Joe. Nah, Syafa sama Joe itu ikut di kelas. Dia nanya, "Lu ikut bro?" Aduh, belum ada duitnya gitu. Terus aku bilang sama Syafa, "Bro, lu ikut nggak?" Ikutnya bagus, dia bilang. Gua pasti ikut, bagus. Dia bilang, "Tahu dari mana bagus?" katanya. Kan kita sama-sama di kelas bareng, sama-sama belum ikut. Dia bilang, "Gua profit 300 juta selama di kelas." Kok bisa, kan kita di kelas itu nggak boleh megang handphone, nggak boleh entry ketika di kelas. Ya, dia bilang Syafa profit 300 juta. Jadi ternyata ini tidak untuk ditiru karena MM-nya nggak jalan si Syafa waktu itu. Jadi dia bilang waktu itu ada satu temannya pakai Valburi blokernya. Dia temannya deposit 1 miliar sudah minus 700 juta. Ya. Sudah minus 700 juta, temannya nyerah dikasih ke Syafa. Coba lu tradingin dulu siapa tahu balik. Kalau balik kita bagi 2. Ya. Kalau profit kita bagi 2. Ya wis, tapi udah temannya udah siap hilang. Nah, jadi setiap kali Todd Davis live trading, dia bilang saya akan nge-sell euro di sini. Dia akan sell beneran, pakai account beneran. Dia sell 1 lot, Syafa entry sell 10 lot. Terus Syafa nanya, "Todd, menurut kamu gold gimana?" "Oh, menurut saya gold akan retrace di sini sampai di sini, dia entry buy 10 lot, sell 10." Jadi selama 3 hari kelas, Syafa itu profit 300 juta dan akhirnya dia withdraw 200 jutanya buat bayar kelas. Jadi dari situ saya yakin. Salah satunya Syafa bikin saya yakin karena dia entry beneran selama di kelas dan besoknya kelas forex berikutnya Syafa profit lagi sekitar 300 juta. Jadi dia selama di kelas nggak pernah merhatiin. Iya. Nanti ajarin ya bro. Dia cuma ngeliatin posisinya aja. Kan selama di kelas selalu live trading ya. Nggak boleh live trading. Dilarang entry di kelas. Oke, dicatat izin ke toilet. Entry pakai handphone. Jadi gitu. Oke.
Salut banget dengan perjalanan hidupnya Mas. Bisa Mudah-mudahan jadi bisa motivasi yang diikutin. benar. Oke. Jangan diikutin mas. Kalau teman-teman nggak seyakin itu dengan diri sendiri, jangan minjem duitnya buat trading. Oke, Mas Fadli sama Mas Angga udah kenal dari kapan? Ya itu tadi udah dibahas 2016. 2016. Oke, sudah semua. Tuh ada nomornya WA-nya Mas Rifki ya. Ya oke. Sekali lagi teman-teman, bagi teman-teman yang mau join ke Survival to Mastery gitu ya, boleh. Dan saya nggak menjanjikan apapun, saya nggak akan menjanjikan diajarin trading sampai bisa, which is saya nggak akan mampu ngajarin trading sampai bisa. Tapi saya akan share semua yang saya lakukan dan semua yang saya lakukan di trading room saya. Kalau teman-teman ngomongin harganya gitu ya, berapa sih harga yang saya bayar? At least saya bayar 189 juta untuk ikut course strategi dan kelas forex. Setelah itu saya bayar mastermind, saya punya akses ke mastermind. Teman-teman boleh cross check hari ini harga mastermind di Trading Academy itu 85.000 USD, jadi sekitar 1,2 M. Dulu waktu zaman saya itu mastermind harganya $50.000. Masih 50.000. $50.000. Jadi waktu itu saya udah bayar 189 juta. 2019 kan saya join 2017. Cicilan saya sampai April 2019. Februari 2019 karena saya udah dapat uang banyak dari trading gitu ya. Dari akun-akun corporate yang saya kelola tadi, saya upgrade ke kelas future, saya nambah lagi, terus saya upgrade ke mastermind. Upgrade ke future dan mastermindnya cash. Jadi teman-teman kebayang ya. Saya nggak punya apa-apa, ikut kelas itu dan saya bayar TP 70 juta, saya cicil 5,7 juta dan selama 2 tahun yang sering nunggak, tahun kedua cicilan saya belum selesai, Januari, Februari 2019 saya bayar cash. Saya bayar cash kelasnya, saya upgrade ke future sama ke mastermind, which is 50.000 USD harganya, plus minus mastermind. Hari ini sih mastermind 85.000 USD. Dan itu saya bayar cash, cicilan saya belum selesai, saya bayar cash, karena saya selama proses, artinya gini loh, harusnya saya nggak punya uang kecuali strateginya memang work. Strateginya working buat saya nggak tahu apakah working buat teman-teman. Kalau teman-teman mau ikut, ya teman-teman tidak perlu bayar 500 juta seperti yang saya bayar, tapi saya harus bayar royalti karena semua yang saya ajarkan itu dipatenkan dan semua yang saya ajarkan itu trademark dan ada copyright-nya, ada intellectual property-nya. Jadi saya nggak bisa ngajar gratis. I hope aku bisa ngajar gratis ke teman-teman, tapi kita nggak diizinkan untuk ngajar itu secara gratis karena memang itu dipatenkan dan ada intellectual property-nya terdaftar. Jadi satu-satunya cara ya saya ngikutin aturan mereka. Dan saya license trainer dari Predictive PTE Ltd yang sekarang pegang patennya untuk auto UFO dan teman-temannya dan auto climate. Bisa di entry di kelas berarti strateginya bukan pending order ya? Pending order. Cuman time frame-nya di M5 ya, gitu. Lebih pendek. Sangat bersekan, sangat motivasi. Ini direkam ya Mas, biar misalnya di play panutanku. Mas Dwi yang punya lisensinya apa Mas? Gimana cara dapetinnya? Nah, lisensinya sih lisensi untuk ngajar sih. Saya punya certified instructor lah. Jadi untuk jadi instructor itu teman-teman untuk boleh ngajar itu satu harus ngerti trading, kedua harus beneran trading dan pokoknya harus profit, ketiga harus bisa delivery. Ada banyak orang nih di luar sana, saya nggak tahu ya, di luar sana ada banyak orang yang nggak bisa trading, nggak terlalu ngerti trading, ngajar kelas. Atau dia sendiri tradingnya nggak profit, bikin kelas. Atau ada juga banyak orang yang tradingnya profit, dia ngerti trading tapi dia nggak bisa deliver dengan baik. Problem. Ada banyak orang yang cuma dosen trading, jago ngajar tapi nggak bisa trading. Ada orang yang bisa trading tapi nggak bisa ngajar. Nah, sertifikasi instruktur itu gunanya adalah untuk menyaring orang yang memang trader dan punya passion ngajar. Ingat, yang dicari adalah trader yang punya passion ngajar, bukan guru yang sesekali trading. Jadi bukan orang yang bisa ngajar yang sesekali trading. Yang dicari adalah trader yang punya passion ngajar dan memang bisa deliver. Jadi makanya nggak banyak license instrukturnya. Cara dapetinnya ya tadi. Cara dapetinnya ya ikutin kelas instrukturnya. Ada training for trainernya ada. Ya, ada sertifikasi. Training for trainernya. Sekarang Predictive-nya beroperasi di Singapura. Waktu itu kita sempat ngikutin kelasnya di Malaysia waktu itu. Ya. Oke teman-teman, itu pertanyaan terakhir rasanya. Oke, thank you. Saya rasa cukup. Selamat lulus. Sudah 1 jam 29 menit 53 detik. Ya, 1,5 jam kita bersama ya. Kita akan tembakan konfetinya. Happy graduation teman-teman semua. Selamat yang sudah lulus FFC. Selamat teman-teman, pesan saya teman-teman tetap jadi satu keluarga. Selama ini kita udah ngobrol bareng selama 3 minggu ya teman-teman. Dan setelah ini teman-teman masuk ke dalam grup alumninya Forex First Class ya, khusus spesial. Kita akan bikinin juga live selanjutnya khusus buat alumni Forex First Class nantinya ya.
beda sama grup publik tentunya karena teman-teman sudah lebih dewasa, teman-teman sudah lebih bisa Sudah nambah umurnya, dewasa. bisa membedakan mana yang perlu Mana yang hak dan mana yang batil. Thank you teman-teman sudah hadir pada malam hari ini ya. Kita akan ketemu lagi di live selanjutnya. Oke, saya Fadli pamit undur diri. Dan saya Duyan Anggara yang lebih ganteng dari Mas Fadli berdasarkan hasil polling di Instagramnya dia. Thank you so much teman-teman. Tapi tetap aja sampean DA, saya FG. Ada Jokori. Tak pikir Jokowi tadi. Thank you ya teman-teman ya. Saya anggap teman-teman semua sudah jadi keluarga yang lebih dekat dibandingin orang-orang umum di NFC lainnya. Kalau Ya. teman-teman lihat saya di jalan, silahkan pastikan negur. Ya. Kalau punya durian, tolong saya dikabarin. Ya. Kalau teman-teman punya duriannya rasanya di atas rata-rata, kita siap terbang kata teman-teman semua. Kalau sudah boleh terbang. Kalau enggak ya kita di jalan darat dulu aja. Anyway, thank you. Terima kasih banyak buat teman-teman ya. Sampai ketemu lagi. Dadah. God bless you all. Bye-bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye.